semuanya, Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Ngulik tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, kembali lagi dengan aku di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Tripis Pitaningrum dari Center of Management X Future Stars IPB. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol dan mengulik nih lebih dalam yang pastinya dan seru juga inspiratif, gak kalah dari episode-episode sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik coaching adalah pelatihan, iya apa enggak sih? Nah, gimana nih? Informatif banget kan topiknya? Oke, seperti nama podcast kita, yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi. Jadi, aku nggak akan sendiri nih. Aku tentunya udah ditemanin sama seseorang yang menginspirasi kita pada kesempatan kali ini. Penasaran nggak siapa? Oke, daripada menunggu waktu lama lagi, mending kita langsung kenalan aja. Karena di sebelah kiri aku udah ada kakak yang cantik banget nih pagi ini. Ada Kak Apri. Halo Kak Apri, selamat pagi. Halo Tri, pagi juga. Gimana nih Kak Apri kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik banget. Oke, semangat gak nih hari ini nih? Semangat dong. Oke, semangat. Nah, karena Kaprinya juga udah semangat, mungkin kita bisa langsung aja nih ngobrol-ngobrol bareng Kak Apri. Oke, sebelum memulai lebih jauh, mungkin kita boleh kenalan dulu nih Kak Apri. Boleh dong ceritakan gimana tentang profile, educational background, dan personal life dari Kak Apri. Oke, halo sobat ngulik semua. Aku Apriani Supriyatna. Aku mahasiswi meteorologi terapan FMIPA IPB. Kalau sekarang sih banyak ngurus atau jadi salah satu pengurus di Pondok Inspirasi. Kalau teman-teman mungkin mahasiswa IPB banyak familiar gitu sama Pondok Inspirasi karena Pondok Inspirasi itu kalau boleh dikenalin merupakan salah satu lembaga beasiswa eh, untuk memberikan fasilitas asrama dan juga pembinaan khusus untuk mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya untuk mahasiswa bidik misi atau KIPK kalau sekarang ya. Mhm. Kemudian di Pondasi April lebih banyak ngehandle divisi people and culture. Jadi lebih gimana caranya buat manage people, kemudian gimana caranya buat bikin kurikulum, pengembangan karakter bagi mahasiswa. Nah, salah satunya mungkin di dunia coaching gitu. Salah satu yang benar-benar kita gencarin banget untuk dikenalin gitu ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Kalau terkait personal life-nya ya gitu ya. Mhm. Kalau Abri tuh dikenal jadi tempat curhat orang-orang. Fun fact-nya, jadi setiap hari tuh kayak gak pernah absen gitu. Orang-orang selalu cerita gitu sama Apri. Nah, tadi menyinggung soal coaching. Kak, apakah coaching yang akan kita bahas hari ini tuh coaching yang seperti Sobat Nguli ketahui atau ada coaching-coaching yang lain nih? Boleh dong Kak diceritain coaching yang kita akan bahas tuh apa sih? Jadi coaching itu kalau secara istilah International Coaching Federation merupakan percakapan akrab antara coach yang memberikan coaching dan coachee atau klien yang mendapatkan coaching dengan memaksimalkan potensi diri yang klien punya untuk mencapai suatu tujuan atau goals. Jadi kalau misalkan diibaratkan kendaraan nih, kendaraan itu kan fungsinya untuk mengantarkan penumpang dari titik A ke titik B. Dia hanya mengantarkan dan yang punya tujuan dia mau kemana pasti kan penumpangnya gitu. Nah, jadi ibaratnya kendaraannya itu seorang coachnya dan penumpangnya itu coachingnya yang punya kendali penuh atas proses coaching gitu. Mungkin itu. Terus kalau misalkan dilihat dari implementasinya ya, Hmm. coaching ini banyak digunakan mungkin dari bidang yang ada dalam kehidupan ini bisa berkaitan dengan coaching atau banyak memanfaatkan ilmu coaching gitu. Nah, mungkin kebanyakan yang aku temui dunia coaching itu lebih ke hubungan profesional gitu. Misalkan dari perusahaan antara manajer ke bawahannya atau karyawannya, kemudian di suatu lembaga, bahkan pendidikan juga udah memanfaatkan coaching gitu. Jadi itu sih secara implementasi gitu. Oke, nah eh kayak cukup menarik ya coaching ini nih kayak mungkin kalau kita secara bahasa gitu kan coaching itu pelatihan gitu ya. Nah mungkin Mm. Sobat Ngulik juga ada yang baru tahu nih ternyata coaching yang kita maksud tuh beda lagi. Nah kira-kira apa sih yang membuat Kak Pridi tuh
tertarik gitu untuk mendalami dunia coaching? Oke. Mungkin tadi disinggung dari pelatihan ya, Hmm. pelatihan atau yang kita kenal training. Nah, bedanya training sama coaching, kalau training itu transfer ilmu. Jadi Hmm. kendali penuh ada di seorang trainernya gitu. Dia memberikan ilmu-ilmu menurut pengalaman dia. Sedangkan coaching, seorang coach itu hanya memantik atau menggali potensi dari si klien atau si coachingnya gitu. Jadi bedanya dari sana. Terus juga orientasinya kalau coaching itu masa depan. Jadi nggak fokus sama masalah tapi fokus sama solusi gitu Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Terus kenapa aku sampai sekarang tertarik gitu sama dunia coaching? Sebenarnya coaching juga menerapkan atau mengimplementasikan mindset growth mindset di mana eh, secara pola pikir tuh menerapkan pola pikir yang kreatif gitu. Terus selain pola pikir yang kreatif, di sana juga ada pemberdayaan diri. Jadi kita percaya kalau setiap orang itu punya potensi. Jadi jangan jauh-jauh deh cari solusi keluar atau kita banyak dapat feedback dari orang lain, tapi kita lupa sebenarnya diri kita itu yang bisa memberikan solusi gitu dan Hmm. itu yang paling terdekat dari kita gitu. Nah, mungkin itu kalau secara manfaat mindset itu yang membuat aku sangat tertarik di dunia coaching. Kemudian juga dari mindset itu aku belajar gimana cara memahami karakter manusia dan juga ada satu grand rules dari coaching itu no judgment. Hmm. Hmm. Jadi kita belajar untuk nggak underestimate diri atau underestimate orang lain gitu. Jadi selalu ada tuntunan untuk berpikir positif gitu. Jadi ngelihat orang lain tuh, oh orang lain punya potensi gitu. Jadi kita nggak langsung, oh orang lain kayak gini gitu-gitu. Hmm. Jadi Hmm. judgment tuh sangat dihindari lah di dunia coaching gitu. Wah, ternyata menarik banget ya coaching ini tuh. Nah, tapi kalau boleh tahu nih dari Kapri sendiri, kapan sih kakak tuh mulai tertarik dengan dunia coaching atau menjadi coach mudanya itu mulai dari kapan, Kak? Kalau dilihat dari sertifikasi, mungkin dari Oktober 2022. Tapi kalau mulai tahu coaching sebelum Oktober gitu, 2021, aku udah mengenal coaching gitu. Untuk menjadi seorang seorang coach, mungkin ya dari Oktober itu. Nah, berarti udah dari Oktober terus sampai sekarang itu udah banyak nge-coach orang ya, Kak? Iya, lumayan. Nah, kalau boleh tahu itu tuh jenjangnya apa aja sih yang pernah kakak pegang gitu, yang pernah kakak coach? Kebetulan kita dari pondasi kan ada sosial movement gitu. Mm-mm. Dari mulai PAUD, pendidikan usia dini, TK, SD juga pernah, SD, SMP, SMA, dan terakhir itu guru-guru PAUD gitu. Nah, mungkin semuanya udah pernah, kecuali orang tua gitu, orang tua. Nah, berarti bisa dibilang tuh udah hampir semua jenjang ya Kak Apri menjadi coach gitu. Nah, tentunya berbeda jenjang dari coachingnya juga, berbeda pengalamannya juga nih. Nah, kalau menurut Kak Apri nih, pengalaman apa sih Kak yang paling berkesan gitu selama menjadi coach? Oke, yang paling berkesan sebenarnya setelah aku mendapatkan sesi coaching atau aku sudah memberikan sesi coaching, pasti bakal ada feedback gitu dari entah dari coachnya atau dari coachingnya. Nah, ketika ada satu momen di mana coach aku tuh bilang kayak, Kak Apri atau Coach Apri, terima kasih ya sangat terbantu dari sesi coaching tadi gitu. Nah, setelah aku mendapatkan feedback seperti itu, aku selalu apa ya, selalu ada siraman energi gitu yang Hmm. diberikan oleh Tuhan untuk punya alasan gimana caranya bersyukur gitu. Nah, dari sanalah aku apa ya, lebih ada momen untuk lebih mendekatkan diri dari pengalaman aku membantu orang lain melalui coaching gitu. Itu sih yang paling berkesan. Tapi ada gak sih kalau itu kan pengalaman ibaratnya berkesan tuh yang positif gitu. Nah, ada gak yang pas jengkel-jengkel gimana gitu? Mungkin yang paling jengkel itu waktu pertama aku kenal coaching. Aku di coach sama beberapa coach profesional gitu. Mm-mm. Kan kita kita tuh coachingnya orientasinya banyak bertanya gitu dengan cara bertanya gitu. Eh, untuk
kita gitu mahasiswa yang emang kebanyakan detailing atau diberitahu kan harapannya kita mendapatkan solusi dari orang lain gitu atau dari guru, mentor atau dari coach mungkin kalau belum tahu coaching. Nah, ketika itu aku malah disuruh untuk mencari solusi sendiri gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang powerful gitu dari seorang coach tadi gitu. Nah, saat itu kayak gue kan kesini mau cari masalah, mau cari solusi atas masalah gue gitu. Jadi Mm. ngapain aku kesini cuman jawab-jawab dan itu tuh bikin jengkel banget. Nah, ternyata setelah aku coaching ketiga atau kesekian kalinya, emang prosesnya kayak gitu gitu. Dan di saat itulah aku coba memahami kesekian kalinya untuk coaching ini dan akhirnya setelah aku paham gitu gimana prosesnya, alurnya kayak gimana. Dan aku selalu mendapatkan apa ya alasan gimana caranya aku harus lebih baik gitu. Karena tadi kan orientasinya lebih ke masa depan gitu. Solusi apa yang bisa kita lakukan setelah kita tahu atau paham sama problem yang Oke, sedang oke. kita alami saat ini gitu. Oke, berarti ini tuh cocok banget ya untuk organisasi-organisasi juga. Mungkin kayak bisa nanti dipakai gitu ya di organisasi kalau misalkan kita lagi ada masalah, ya udah selesainya bareng-bareng gitu. Nah, kalau boleh tahu lagi, eh apa ya istilahnya, apakah teknik atau metode yang digunakan gitu loh ketika kita menjadi coach? Oke, nah, sebenarnya tekniknya itu dengan bertanya, tapi Mm-mm. framework atau toolsnya itu banyak gitu. Ada yang menggunakan musik atau alat musik, kemudian ada yang menggunakan eh, foto atau gambar, terus ada juga hanya sekedar bertanya gitu. Nah, kebetulan aku profesional coachnya atau sertifikasi coachnya dengan menggunakan gambar. Jadi coachingnya lebih coaching kreatif. Nah, dari satu foto, misalkan nih sobat ngulik semua ngelihat kita Mm-mm, di mm-mm. layar gitu, pasti satu atau dua orang punya pendapat yang berbeda tentang situasi yang sedang kita alami atau yang teman-teman lihat gitu. Nah, dari perspektif itulah yang membuat coaching itu menarik dan eh, bisa membuat sudut pandang kita tuh menjadi luas. Jadi dengan satu foto bisa berbagai macam maknanya gitu. Nah, dari situ mungkin yang bisa teman-teman apa ya kepoin tentang coaching dari coba lihat fototerapi coaching gitu. Menarik ya. Jadi satu foto itu bisa jadi 1.000 makna gitu. Nah, mungkin eh, kan kalau misalkan sebelum kita menjadi coach, itu pasti kita menjadi coach dulu. Nah, ketika kita udah menjadi coach, mungkin ada rasa keinginan nih menjadi coach juga. Tentunya orang-orang bakal lebih percaya kalau kita udah jadi coach itu udah tersertifikasi ya. Nah, boleh dong kasih tahu Kak di spill-spill gimana sih caranya untuk mendapatkan sertifikasi sebagai coach? Oke, sebenarnya banyak lembaga sertifikasi atau banyak lembaga yang menyediakan program sertifikasi gitu. Nah, teman-teman bisa langsung browsing aja sertifikasi coaching. Nah, coaching ini uniknya eh, udah diakui sama BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi, seorang coach itu dianggap profesi yang potensial gitu di Indonesia. Nah, kalau secara apa ya terverifikasi sertifikasinya kayak gimana? Mungkin yang kaitannya dengan International Coaching Federation karena itu salah Hmm. satu forum coaching yang emang diakui oleh secara diakui oleh internasional gitu. Nah, mungkin itu salah satu sertifikasi. Jadi nanti kalau udah ada hubungannya sama ICF, nanti teman-teman coba dikepoin aja. Nah, ketika kita join di program coaching harusnya atau perlu kita paham gitu programnya itu kayak gimana, terus rangkaian kegiatan sertifikasinya apa dan disesuaikan kira-kira setelah sertifikasi kita mau arah karirnya tuh kayak gimana. Nah, itu mungkin yang bisa aku kasih tipsnya. Oke, ternyata coach ini tuh udah jadi profesi ya, tapi kayaknya Sobat Ngulik juga belum banyak yang familiar gitu. Termasuk aku pribadi jujur kayak belum terlalu familiar sama coach ini. Yang aku tahu ya tadi coach sama training itu gitu. Kayak misalkan coach basket gitu kan atau coach yang emang olahraga gitu. Nah, setelah
mengenal lama dunia coaching gitu. Apa sih Kak benefit yang Kak Apri rasakan untuk pribadi Kak Apri atau mungkin eh untuk yang lainnya gitu Kak? Oke, kalau aku sebagai seorang coach, selain aku bisa membantu orang lain dari coaching, mungkin karena tadi udah sifatnya profesi, jadi aku bisa dapat imbalan lain gitu, kayak misalkan fee gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan aku jadi seorang coach, benefitnya aku bisa menyelesaikan atau mengetahui solusi apa yang bakal aku lakukan untuk satu tujuan tertentu gitu. Nah, terus yang paling berharga banget atau berarti Mm-mm. banget di dunia coaching, sebenarnya mindset coaching yang sebenarnya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Di coach itu ada satu rules seorang coach yang dia tuh harus eh, bersikap care gitu, peduli sama si coachingnya atau peduli sama orang lain. Kemudian dia harus optimis, kemudian no judgment tadi, kemudian ada juga kita kalau misalkan ada masalah, jangan fokus sama masalah, tapi solusi apa yang bisa kita kerjakan setelah ada masalah itu. Terus yang terakhir itu mengajarkan kita untuk seimbang gitu. Jadi eh, ya kita perlu menyeimbangkan diri gitu untuk semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Jadi ke depannya kita selalu berorientasi apa nih kebaikan apa atau hal apa yang bisa kita lakukan untuk ke depan menjadi untuk diri kita yang lebih baik lagi gitu sih. Oke, ternyata banyak ya manfaatnya ketika kita menjadi coach ataupun menjadi coachee. Dan apakah seorang coach itu maksudnya sesama coach juga saling mengcoaching gitu? Itu masih ada kemungkinan gitu ya, Kak? Masih ada. Jadi seorang profesional coach pasti punya profesional coach lagi gitu. Hmm, hmm, Jadi banyak banget ininya apa jenjangnya atau hmm, hmm. ya pasti kita juga punya kalau misalkan mentor atau menti kita pas seorang mentor pasti punya mentor Hmm, lagi hmm, hmm. gitu. Nah, Coach coaching itu juga sama kayak gitu gitu. ya. Oke, menarik banget nih. Oke, nah kalau dari aku pribadi mungkin kayak boleh nih nanti sama Kak Apri, aku mau dong Kak di coachingin gitu. Kayaknya menarik banget ya. Mungkin buat sobat ngulik juga yang belum apa ya bisa dibilang tuh masih mencari jati dirinya atau mungkin misalkan juga punya permasalahan yang masih belum menemukan solusinya boleh gitu mencoba untuk di coaching. Nah, ketika sudah menjadi coach, pasti punya rasa ingin menjadi coach juga. Kalau dari Kapri sendiri ada gak nih tips dan trik jika kita ingin menjadi seorang coach? Oke. Untuk menjadi seorang coach, teman-teman atau sobat ngulik harus merasakan dulu coaching gitu dengan menjadi coaching gitu. Setelah teman-teman menjadi coaching kan bakal ngerasain gimana sih manfaatnya coaching. Nah, ketika kita sendiri udah merasakan manfaatnya, barulah kita coba ke jenjang selanjutnya untuk memberikan atau memberikan manfaat itu dengan dunia coach gitu. Nah, setelah kita berbagi pengalaman atau menjadi seorang coach, pasti banyak banget hal baru yang bakal kita dapetin. Nah, hal baru itu yang bakal menuntun kita harus selalu belajar gitu. Nah, Mhm. nggak lengkap. Kalau misalkan kita pengen berkecimpung di dunia coaching, tapi nggak sertifikasi gitu. Nah, sertifikasi ini yang bakal memverifikasi atau memvalidasi keahlian kita gitu. Jadi itu sih teman-teman. Yang penting coba dulu ngerasain coaching tuh kayak gimana. Setelah merasakan nanti teman-teman bakal tahu nextnya tuh kayak gimana. Oke, tadi tuh sempat disinggung tentang coach profesional, coach profesional. Boleh tahu gak sih Kak, biasanya tuh coach-coach profesional umurnya pada berapa sih? Oke, yang aku kenal ya, kebanyakan itu eh, orang dewasa, orang dewasa, mungkin banyak dosen-dosen ke atas gitu. Nah, mereka tuh walaupun sudah apa ya berumur, tapi semangat untuk mempelajari satu ilmu coaching misalkan mereka tuh sangat sungguh-sungguh gitu. Mhm. Nah, itu sangat salut banget. Nah, makanya aku di sini sebagai insya Allah bakal apa ya memperkenalkan dunia coaching ke para mahasiswa dan pelajar agar coaching juga bisa dirasakan gitu manfaatnya oleh kalangan anak muda. Ya, tapi melihat dari Kak Apri yang masih sangat-sangat imut nih sepertinya masih usianya berapa Kak? 17 ya?
Ada lah. Iya, ya pokoknya gitu. Bisa dibilang Kak Apri ini adalah coach muda gitu, Sobat Ngulik. Nah, mungkin belum banyak juga anak-anak muda yang tertarik dengan dunia coaching. Nah, disinilah Kak Apri hadir untuk memperkenalkan dunia coaching kepada Sobat Ngulik. Gitu. Oke, nggak berasa banget ya dari tadi kita udah berbincang-bincang mengenai dunia coaching, mulai dari pengalaman dari Kak Apri pribadi, terus juga bagaimana menjadi seorang coach yang tersertifikasi, terus apa aja sih manfaatnya, terus juga pengalaman bahkan pengalaman baik dan pengalaman yang buruknya juga, dan akhirnya dari pengalaman yang buruk itu justru malah memberikan apa ya dampak yang positif gitu ya. Terus juga pastinya ada kepuasan tersendiri di dalam hati, dan selain itu ya gitu, karena seorang profesi ataupun pekerjaan pasti ada benefit lainnya gitu. Nah, mungkin karena udah lama juga nih ya kita mau ngobrol-ngobrol. Mungkin cukup sekian aja nih pembicaraan kita kali ini. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Coach Apri yang sudah mau membagi pengalamannya, membagi ilmunya juga kepada aku dan Sobat Ngulik semuanya gitu. Tapi mungkin terakhir nih Kak, berikan closing statement atau penutup untuk Sobat Ngulik gitu di rumah. Oke, mungkin aku ada dua pesan dan closing statement ya. Pesannya mungkin teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak tentang coaching, mungkin bisa follow Instagram Penuh Inspirasi. Nanti di sana bakal, Boleh. bakal banyak program coaching dan pengembangan karakter lainnya untuk mahasiswa. Jadi kita concern juga gitu di bidang itu. Terus closing statementnya intinya teman-teman harus percaya kalau setiap diri kita tuh punya potensi. Ketika kita tahu punya potensi, harusnya kita bisa mengoptimalkan diri gitu untuk menjadi lebih baik gitu. Kita gak usah jauh-jauh keluar untuk mendapatkan feedback atau mendapatkan pengakuan atau misalkan mendapatkan solusi gitu. Kita lihat dulu dari dalam diri ketika kita udah tahu diri kita, tentunya bakal banyak hal yang bakal ditemuin atau yang bakal kita apa ya, sesuatu yang bakal bermakna untuk kehidupan kita ke selanjutnya gitu. Oke, wah keren banget nih closing statement dari Coach Apri. Mungkin tadi yang paling aku highlight adalah nggak perlu jauh-jauh ya keluar, karena ya kita yang bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Oke, mungkin sekali lagi aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Coach Apri atas Oke, pengalaman yang sangat sama-sama. luar biasa gitu. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MP7, dan juga headphone yang nggak kalah kerennya nih yaitu dari SRH 440, sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Dan aku mau ngingetin nih, buat Sobat Ngulik, jangan lupa untuk di-follow dan dengarkan podcast Future Stars IPB di Spotify yang tentunya berisi banyak banget inspirasi dan juga manfaat. Tapi tenang aja, buat Sobat Ngulik yang tidak menggunakan Spotify, jangan berkecil hati dulu nih, karena Sobat Ngulik masih bisa menonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan pastinya juga jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman, pokoknya ke teman, ke grup keluarga, ke grup SMP, ke grup RT, ke grup semuanya yang ada gitu, karena biar dari yang lainnya juga mendapatkan inspirasi. Oke, mungkin cukup sekian dari aku Tripus Pitaningrum, perwakilan dari Center of Management X Future Stars IPB. Pamit undur diri. See you in the next episode. Dadah. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!